Puji Tuhan, shalom saudara, selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Saya percaya kita dalam keadaan baik pagi hari ini. Dan saya percaya pertolongan Tuhan pasti nyata buat kita. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap baik buat kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat apapun yang terjadi buat keluarga kami, buat apapun yang kami punya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, kami bawa hidup kami ke dalam tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari masuk saudara ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Kasih setia-Mu besar untuk selama-lamanya untuk kami Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami ke mezbah-Mu ya Tuhan. Siapkan hati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari masuk lebih dalam saudara. Kami mau masuk ya Tuhan ke dalam tahta kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Sama-sama bilang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Kau. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Boleh jemaat saja
Mari angkat dua tangan saudara, sembah Dia. Ku menyembah-Mu, yes Lord. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi boleh jemaat saja angkat dua tangan saudara dengan hati yang memberikan kepada Tuhan. Ku menyembah-Mu, yes Lord. Ku sembah-Mu, come Holy Spirit. Ku menyembah-Mu, kami sembah Kau. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama Tuhan kudus. Oh, sebab nama-Mu kudus. Bilang kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi dengan rasa hormat kepada Tuhan bilang, sebab namanya, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, mari datang pada Dia, sembah Dia. Kudus nama-Mu ya Tuhan, Engkau kudus. Kami sembah Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Oh, mari sembah Dia. Kami sembah Kau Allah yang kudus. Haleluya Tuhan. Sebab Dia Allah yang omnipresence, Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Saudara, pagi hari ini datang pada Dia, hadirat Tuhan nyata. Kuduslah Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Biar kemuliaan Tuhan sore pagi hari ini hadir. Biar kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kita pagi hari ini. Di rumah-rumah dimanapun saudara berada, sembah Dia. Haleluya. Hinaya ramaya rabashandara mashe, Hina ramashandara mashe. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, boleh angkat dua tangan saudara dengan cinta, bilang Kau Allah yang kudus ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami cinta Kau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian, hormat, pengagungan. Hinayara lama yara basyanda. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya buat Engkau Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Biar hati kami memberi persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Menyenangkan Engkau Tuhan. Shikaralama ya rabashe. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum dan hormat atas perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat segala sesuatu yang kami terima Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Buka dua tangan saudara. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama bilang, ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama angkat dua tangan saudara. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Dia Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Ku kagum akan Engkau. Kagumi dia saudara. Ku kagum akan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya. Saya serah pada hambanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur karena Engkau ada di dalam rumah-Mu. Dan bersama-sama dengan umat yang menyembah Engkau. Di mana tempat kami berada, di mana-mana. Kami berseru nama-Mu, memanggil nama-Mu. Kiranya Roh Kudus datang menjamah melawat kami. Lepaskanlah kami dari ikatan-ikatan dosa, ikatan iblis, pekerjaan kebiasaannya iblis yang menghancurkan, mencuri, merampok kami. Di dalam nama Yesus semua dibinasakan oleh darah Yesus pekerjaan iblis itu. Dengan darah Yesus kami dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mau mengganggu pemberitaan firman dan pendengaran firman pada saat ini. Di dalam kuasa darah Yesus kami telah ditebus. Kami memiliki kemerdekaan, kemenangan di dalam nama Yesus. Kami deklarasikan kemenangan kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami menghancurkan semua pekerjaan iblis itu dengan darah Yesus. Demi nama Yesus. Kami usir roh maut, roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh pengganggu pendengaran firman Tuhan. Roh pengganggu untuk konsentrasi akan firman Tuhan. Roh sakit penyakit, roh gendam, roh mantra, roh santet. Di dalam nama Yesus kami ikat. Juga roh ketidakpercayaan, roh agamawi. Di dalam nama Yesus kami ikat semuanya. Dengan darah Yesus kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami semua dilepas. Pekerjaan-pekerjaan iblis dibinasakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami mengalami pembebasan pada saat ini dalam nama Yesus. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kau menerima berkat kelepasan itu. Dengan iman kau terima sekarang dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupmu dalam nama Yesus. Ada orang yang tangannya sebelah kiri sakit. Sudah lama engkau sakit, kaku, di situ kau disembuhkan dalam nama Yesus. Ada orang yang penglihatannya mengalami gangguan. Dia kena penyakit makula degeneratif, sekarang disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jamah kami semua di dalam nama Yesus. Ada orang yang tangannya sebelah sini sakit, khusus sebelah sini, saudara, engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada orang yang sakit asma, sakit paru-paru, sakit batuk. Tuhan sembuhkan kau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kesembuhan, roh kemuliaan. Ada orang yang dadanya sakit, Tuhan sembuhkan kau dalam nama Yesus. Roh jahat kau tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Kami tengking kau iblis yang mengganggu, yang mau bikin masalah. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus.
Di dalam darah Yesus kau disembuhkan. Oleh kuasa nama Yesus kau diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri hati kepada kami untuk mencintai Engkau dan merindukan firman-Mu Tuhan Yesus. Buka hati kami dan pengertian kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang perkasa kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membahas pada pagi hari ini, yaitu tentang pewahyuan diri Yesus Kristus kepada Saulus. Pewahyuan yang kita melihat di situ mengubah segala sesuatu dalam hidup Paulus. Hidup Saulus menjadi Paulus, saudara. Dari seorang yang tersesat, yang terhilang, dia menemukan satu kebenaran yang penting sekali yang mengubah jalan hidupnya. Dan itu dicatat di dalam kitab suci sampai 3 kali oleh penulis Kisah Para Rasul. Kita sudah membahas minggu yang lalu, saya akan membahas lagi dari sisi yang berbeda. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari lihat. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Baru saja ada orang yang belikatnya sebelah kiri sini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Puji nama Yesus. Ayat 11, ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman-Nya, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Baru saja ada orang yang pahanya sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan. Ya, sakit sekali, seperti kena sesuatu pukulan yang keras atau suatu nyeri yang berat sekali di situ, Tuhan sembuhkan engkau. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.
Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem dan mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rata-rata orang Yahudi di dalam masa-masa Tuhan Yesus hidup itu mempunyai sebuah semangat yang besar di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan mereka ini kalau beribadah fokusnya adalah di Yerusalem, kota Yerusalem. Dan di situ mereka itu pada waktu sebelumnya mereka ada di dalam pembuangan, saudara. Dan masa yang merupakan masa yang berat di situ di mana mereka tidak ada di tengah-tengah bait suci. Maka mereka itu berkumpul di dalam sebuah tempat ibadah yang biasanya itu di tepi sungai. Kenapa di tepi sungai? Karena di situ banyak airnya dan mereka itu perlu membasuh badannya sebelum beribadah. Lalu kemudian kalau saudara memperhatikan di dalam kitab suci, di situ dibangunlah tempat-tempat ibadah yang disebut sebagai sinagog-sinagog. Nah, saudara-saudara biasanya ada di situ pohon-pohon yang merupakan pohon yang kebiasaan mereka itu berkumpul bersama-sama sebagai pohon ratapan, saudara. Mereka kadang menggantungkan kecapinya di situ. Lalu kemudian mereka menyanyi kesedihan tentang hancurnya Yerusalem. Nah, saudara-saudara, pada saat mereka itu berada di dalam pembuangan, maka ada satu hal yang penting, yaitu berhala-berhala sudah tidak lagi berkuasa atas mereka. Tetapi mereka belajar Taurat Tuhan dan mereka menyelidiki Taurat Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya pada saat mereka kembali dari pembuangan dan kemudian mereka belajar kitab suci, mereka membentuk satu kebiasaan yang penting di dalam rumah Tuhan, saudara, yaitu mereka itu belajar Taurat, ada sinagog, lalu kemudian ada yang namanya bait suci. Dan mereka itu berada di dua tempat itu untuk beribadah. Saudara, sinagog adalah tempat persekutuan, mereka belajar tentang Taurat, mereka belajar kebenaran firman Tuhan, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin lokalnya seperti bentuk-bentuk sel pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan dari orang-orang Israel tentang firman Tuhan makin mendalam. Dan itu mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Sebelum Yesus datang, maka di situ kebudayaan Yunani menjadi penguasa yang ada di sekitar orang-orang Israel, saudara. Walaupun mereka orang-orang Romawi secara politis, tetapi kebudayaan mereka adalah kebudayaan Yunani yang sangat penting. Nah, saudara-saudara, maka di dalam pelajaran mereka untuk mengenal kitab suci, mereka kadang-kadang ada yang tidak bisa membaca kitab suci. Maka mereka belajar dari bentuk terjemahan yang disebut sebagai LXX atau Septuaginta, saudara. Di situ mereka belajar kitab suci. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam kitab suci, saya mau menjelaskan satu hal yang penting sekali. Kata Yahweh, Yehova, seperti yang diperkenalkan oleh Allah kepada Abraham. Yahweh, Elohim, ya, Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Saudara, di dalam bahasa Yunani, Yahweh itu diterjemahkan dengan kata kurios atau bahasa Indonesia itu Tuhan. Jadi konsep tentang Tuhan di dalam pikiran orang-orang Yahudi pada zamannya Yesus itu sangat umum sekali, itu bicara tentang Allah, saudara. Bukan bicara tentang sesuatu yang kurang daripada Allah. Kalau kita menyebut Yesus adalah Tuhan, itu orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu artinya Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Tuhan, penguasa yang maha tinggi. Dan itu sesuatu yang ada di dalam pikiran orang Farisi sebagai penghujatan. Sebab kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus mengaku sebagai Tuhan, sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan dia dengan mengaku sebagai anak Allah yang maha tinggi, dia itu menyamakan dirinya sebagai Allah. Saudara, kalau saya sebut anak Allah, itu tidak kurang daripada Allah. Kalau anak kucing tentu kucing, bukan?
Kalau anak anjing tentu anjing. Kalau anak manusia tentu manusia. Kalau anak Allah, dia adalah Allah. Itu sesuatu yang di dalam pikiran orang Yahudi adalah satu penghujatan. Ada manusia yang mengaku sebagai anak Allah. Dan itu tidak layak. Itu sebabnya orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama, mereka menyalibkan Yesus sebab Yesus mengaku diri sebagai Tuhan. Dan Saulus adalah seorang murid Gamaliel yang belajar Taurat dengan luar biasa. Gamaliel adalah seorang gurunya guru-guru Taurat, saudara. Dia belajar Taurat dengan penting sekali, mendidik murid-muridnya belajar kitab suci Taurat dengan penuh kebijaksanaan. Tetapi yang sangat heran, saudara, dari murid yang ada dari Gamaliel ini munculnya beda sama Gamaliel. Saulus ini seorang yang radikal, yang militan, yang betul-betul tidak habis-habisnya kita mengerti, saudara. Sebab dia berpikir bahwa orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu adalah kesia-siaan dan harus mati. Mereka harus diberantas dari antara orang Yahudi. Sebab di pikiran pikiran Saulus waktu itu, saudara, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Yesus itu adalah orang biasa sama seperti kita. Dan tidak boleh ditinggikan di atas segala-galanya. Siapapun yang meninggikan Yesus itu adalah satu penghujatan kepada Allah. Saudara, itu pikiran Saulus. Itu sebabnya di dalam pikiran Saulus ini dia ingin mengabdi kepada Allah. Dia mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dia berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saudara, Yesus disebut sebagai Yahweh itu sesuatu penghujatan. Lalu dia menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Kalau saudara melihat Ananias berkata bahwa ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala. Jadi imam besar dan kemudian imam-imam kepala, mereka semua setuju bahwa Saulus adalah seorang wakil mereka untuk kemudian pergi ke Damsyik, menganiaya orang-orang yang mengaku sebagai murid Yesus, murid Tuhan di situ, saudara. Maka di dalam semangat yang berkobar-kobar ada satu pikiran yang jelas sekali dalam diri Saulus. Yang benar adalah Allah Yahweh yang disembah di dalam perjanjian lama. Dan tidak ada yang lain kecuali Allah Yahweh. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa. Yahweh Elohim itu Esa. Tidak ada duanya. Siapa yang mengaku sebagai Tuhan selain Yahweh Elohim itu bukan sesuatu yang benar, harus dibinasakan. Itu pikiran Saulus, saudara. Maka pada saat dia di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, saudara, tiba-tiba setelah dia dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar turun dari langit, mengelilingi mereka semua, Saulus dengan teman-temannya itu. Mereka semua rebah ke tanah dan kemudian mereka mendengar suara. Kalau Saulus berbeda mendengarnya dari orang-orang lain, saudara. Sebab memang ini adalah pewahyuan diri Tuhan sendiri kepada Saulus. Saya mau katakan sekali lagi, ini adalah pewahyuan diri Tuhan sendiri kepada Saulus. Yang tidak bisa disamakan dengan cara di mana seorang belajar dari Taurat. Ini adalah Tuhan sendiri yang datang menjumpai Saulus dan dia mengenalkan dirinya sebagai Yesus. Pada waktu Saulus rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Ini suara ini sangat jelas sekali. Kalau saudara baca di dalam pasal-pasal yang lain, itu jelas di sini memakai bahasa Ibrani, saudara. Bahasa yang Saulus sebagai seorang ahli Taurat, dia menguasai, dia ngelotok, dia betul-betul hafal banyak teks kitab suci perjanjian lama. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu cahaya yang lebih terang dari matahari, tidak ada yang lain, pasti dia adalah Tuhan. Lalu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, ini sesuatu yang seperti badai yang besar tiba-tiba menghantam seluruh kesadaran Saulus. Dan dia berpikir Yesus itu adalah bukan Tuhan. Yesus itu tidak betul-betul mati dan bangkit. Di dalam pikiran Saulus itu sesuatu rekayasa manusia. Karena Saulus ini adalah generasi yang lama datang sesudah Yesus. Saudara, walaupun masih dalam abad yang pertama, saudara, tetapi dia adalah satu generasi lewat, saudara.
Kalau kita membaca di dalam kitab suci, saudara, maka ada satu perubahan di dalam diri Saulus waktu dia mengerti bahwa yang dia hadapi itu adalah Tuhan yang namanya Yesus. Saudara, ini adalah pewahyuan diri dari Tuhan Yesus sendiri kepada Saulus. Dan saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan perubahan yang sangat luar biasa di dalam pikiran Saulus tentang imannya ini. Mari kita lihat di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, saudara. Saulus mengatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, yang namanya Kristus itu siapa? Itu adalah Yesus. Jadi dia mengacu kepada Yesus sebagai Kristus. Yesus adalah Kristus yang diurapi, yang di dalam perjanjian lama dinanti-nantikan. Dan itu adalah Kristus Yesus yang sudah datang dan dikatakan dia sudah mati karena dosa-dosa kita. Ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Yesus yang adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini konsep yang mengubah pikiran Saulus. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia memang dengar orang-orang Yahudi kalau menceritakan Yesus, mereka berkata, aku sudah melihat Yesus. Dia berpikir itu omong kosong semuanya. Tidak ada yang seperti itu. Lalu kemudian waktu dia sendiri menyaksikan Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang lebih terang dari matahari. Dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka sesuatu yang berubah, yaitu dia mengaku Yesus adalah Kristus. Dan dia benar sudah mati karena dosa-dosa kita. Sesuatu yang dikatakan di dalam ayat ini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, siapa yang bisa mengubah pikiran Saulus yang sudah bertekad dengan satu ambisi yang berkobar-kobar menyala-nyala untuk membunuh, menganiaya murid-murid Tuhan. Saudara, hanya Tuhan Yesus yang datang. Saudara, perhatikan di ayat yang keempat, dia berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, itu artinya apa? Kitab suci perjanjian lama, saudara. Yesus adalah Mesias. Dia mati karena dosa kita sesuai kitab suci perjanjian lama. Kitab suci perjanjian lama menceritakan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Bukan sebab dia mati sebagai orang yang berdosa, orang yang sia-sia karena dia berbuat dosa dan dia harus dihukum. Bukan, saudara. Yesus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia dikatakan ayat yang keempat telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Suatu yang luar biasa, saudara. Dia mulai mengerti perjanjian lama koneksinya dengan Yesus Kristus. Adalah Yesus Sang Kristus Mesias. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia dikubur lalu bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Coba lihat ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi Saulus ini generasi kedua, saudara. Kalau generasi pertama yang kepadanya Yesus menampakkan diri, ada yang sudah mati. Ini maka dia generasi yang kedua, saudara. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ayat 7, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, lihat ini. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, ini satu kalimat yang indah. Dia adalah seperti anak yang lahir prematur. Anak yang lemah. Orang yang lahir prematur tidak bisa apa-apa.
Dia perlu dibantu, ditolong dengan segala macam alat. Dia tidak bisa hidup tanpa dibantu oleh alat-alat. Dikatakan di sini, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, hati Saulus waktu dia menuliskan ayat ini, dia betul-betul sadar tanpa Yesus datang mewahyukan diri, menyingkapkan dirinya kepada dia, dia orang yang sesat dan terhilang. Itu berarti saudara, Saulus yang adalah representasi yang paling menonjol dari orang-orang Yahudi saat itu. Berarti seluruh pikiran orang Yahudi pada zamannya yang sejalan dengan Saulus, itu semua sudah di dalam keadaan tersesat. Bahwa mereka tidak percaya Yesus yang mati dan bangkit, itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci. Mereka menyangkali kitab sucinya mereka sendiri. Saudara, itu berarti apa? Mereka belajar Taurat tetapi tidak pernah mengenal Taurat seperti seharusnya mereka mengenal. Mereka belajar firman Tuhan tetapi tidak mengenal apa isi firman Tuhan seperti seharusnya mereka mengenal. Saudara, setiap kita mesti belajar firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan itu sebabnya di dalam pikiran Saulus, kita mesti belajar Taurat dengan melihat Yesus ada di dalam seluruh Taurat. Yesus itu ada di dalam seluruh Taurat. Dia membuktikan di mana-mana bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kalau saudara membaca di dalam pasal 9, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik, ayat yang ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, istilah anak Allah itu mengacu kepada Mesias, gelar yang sangat penting. Dia adalah Mesias yang ilahi. Kalau istilah anak manusia itulah Mesias yang adalah manusiawi. Dia adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Ya. Jadi Mesias itu pengantara. Saya dengan Tuhan sudah putus hubungan karena dosa. Yang namanya Mesias itu pengantara artinya apa saudara? Dia ada di antara manusia dengan Allah. Ya. Dia mengantarai kita. Nah saudara, mengantarai kita dalam arti apa? Hubungan saya kepada Allah yang sudah putus hanya bisa dimungkinkan melalui Mesias. Bapa berbicara kepada kita melalui Mesias. Kita datang kepada Bapa di surga melalui Mesias. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus itu satu-satunya jalan kita kepada Allah. Dan untuk itulah Yesus menyatakan diri kepada Saulus. Supaya dikatakan di dalam Alkitab ini, dia menjadi alat pilihan bagi Tuhan Yesus. Untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, satu hal yang saya mau katakan, Yesus adalah Mesias bagi saudara dan saya. Ini bukan buat orang Yahudi saja, tetapi buat bangsa-bangsa lain. Yesus adalah juru selamat, pengantara antara kita dengan Tuhan. Saudara, saya mau tanya, saudara sudah kenal sama Tuhan Yesus atau belum? Saudara sudah membaca kitab suci, menemukan Yesus atau tidak? Saudara, pikiran Saulus tentang orang-orang Yahudi pada zamannya seperti apa? Menurut Saulus, mereka itu seperti apa? Coba buka kitab suci. Kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saya ingin ajak kita untuk melihat Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara,
keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Artinya mereka belum diselamatkan, saudara. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, orang yang bersemangat melayani Tuhan tetapi tidak mengenal kebenaran itu berbahaya. Sebab dia bisa brutal, sembrono dan ngawur. Tapi kalau saudara sudah mengenal Tuhan dan tidak ada semangat, itu juga payah. Ya, ada orang yang bersemangat sekali, pikirannya kosong. Benar salah tidak ngerti. Pokoknya melayani Tuhan, pokoknya ngeroh. Wow, bahaya saudara. Justru orang seperti ini bisa berbuat sesuatu yang ngaco dan ngawur saudara. Berapa banyak gereja Tuhan sudah dirusak oleh orang-orang Kristen yang ngakunya semangat melayani Tuhan tetapi dia tidak belajar kitab suci. Saudara, kalau sekarang ini orang belajar kitab suci maunya yang gampang-gampang. Lewat apa? YouTube. Yang paling sederhana. Tidak mau yang panjang-panjang pengajaran yang susah-susah. Tidak mau. Karena apa? Capek. Masa sekarang itu carinya yang apa? Yang simple, yang menyenangkan. Saudara. Supaya apa? Supaya memang dapat belajar tetapi tidak mau yang berat-berat. Kalau saudara membaca kitab suci, kitab Roma saudara mengerti pengajarannya berat. Efesus berat pengajarannya. Zaman sekarang banyak anak Tuhan tidak mau belajar yang berat-berat. Makanya tanpa pengertian yang benar, sehingga pengertian mereka itu sempit dan kecil, kerdil. Tapi ada sebaliknya orang Kristen yang punya pengetahuan, tidak punya tenaga, dingin kayak lemari es. Kayak lemari es. Pengetahuannya membeku di ruang es. Pengetahuannya tidak berkobar-kobar menyala-nyala. Yang lebih parah lagi, tidak ada pengertian, tidak ada semangat. Wah, lebih parah lagi. Kosong, seperti mayat, saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mengenal kitab suci. Belajar kitab suci seperti Saulus. Belajar kitab suci. Menjadi saksi Tuhan yang mengenal kitab suci. Dan belajar mengenal kuasa Allah. Sekaligus, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saulus waktu dia menjadi seorang saksi Kristus, dia ingat Yesus sudah menolong dia. Banyak orang-orang di antara bangsa yang belum mengenal dia, maka dia berdoa, keinginan hatiku dan doaku ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara mesti punya keinginan seperti ini. Kalau ada orang yang belajar, mereka tidak mengenal kitab suci, mereka bersemangat melayani Tuhan. Mari bawa Injil kepada mereka. Supaya mereka mengenal keselamatan itu. Saulus memberitahukan kepada kita di dalam penjelasannya tentang kebangkitan Yesus. Coba lihat. Ini betul-betul penting ya. Ayat 13. Ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12. Saya mau ajak kita membaca sampai dengan ayat 23. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Mana bisa bilang tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, ini betul sekali. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sebetulnya orang yang percaya kepada pemberitaan tentang Yesus yang bangkit itu orang yang paling goblok, paling sia-sia. Tapi kalau Yesus betul dibangkitkan, kalau Yesus benar adalah juru selamat Mesias yang bangkit dari antara orang mati, maka seluruh dunia harus melihat kepada Yesus untuk diselamatkan. Ini penting sekali. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, ini adalah bahasa yang sangat akurat, luar biasa. Berbahagialah saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara bukan orang yang malang, engkau adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Engkau adalah orang yang menang. Engkau bukan percaya sesuatu omong kosong, bukan percaya sesuatu dongeng. Saulus adalah bukti bahwa Yesus benar adalah Kristus. Yesus adalah Kristus yang sudah mati karena dosa kita, yang bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Keselamatan di dalam Yesus itu keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi keselamatan karena pengampunan dosa. Ingat ini, engkau diselamatkan karena dosamu diampuni. Bukan karena engkau berbuat baik, mencapai warisan begitu besar seperti engkau membeli dengan perbuatan baikmu. Omong kosong. Seluruh perbuatan baik kita itu cacat di dalam hadirat Tuhan. Di mata Tuhan itu cacatnya luar biasa. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Saudara, kalau berbuat baik tujuannya untuk membeli surga, itu bukan satu kebaikan. Itu berarti saudara itu membeli dengan harga murah. Oh, surga kok dibeli dengan perbuatan baik yang begitu rupa. Saudara, perbuatan baik kita cacat. Saudara, kalau berbuat baik masih berpikir untuk diri sendiri toh, kalau mau masuk surga kan diri saudara yang mau masuk surga ya toh. Berarti saudara itu egois masih sifatnya. Tapi kalau saudara berbuat baik demi kebaikan itu sendiri, tidak peduli saudara masuk surga atau tidak, itu ceritanya lain saudara. Amal kita, kesalehan kita di dalam pandangan Tuhan Yesus, itu semua tidak pernah bisa menyelamatkan. Sebab memang kebaikan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai kewajiban. Kewajiban itu kalau kita lakukan, kita bayarkan. Tidak perlu dapat upah. Kewajiban namanya. Tetapi yang bersyukur kepada Tuhan adalah kalau kita diselamatkan. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Maka dikatakan di dalam kitab suci ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia bangkit oleh kuasa Allah, dibangkitkan oleh Bapa yang pertama dari antara semua orang lain. Dia tidak lagi mati. Dia bangkit, dia hidup di antara dunia orang hidup. Dia hidup, dia berkuasa dan dia menunjukkan dirinya kepada Saulus. Dia bisa menunjukkan diri kepada setiap kita semua masing-masing saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita hidup. Itu sebabnya Saulus melihat dan dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Oh haleluya saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Jadi karena manusia Adam. Maut datang ke dalam seluruh dunia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita semua yang percaya boleh dibangkitkan. Puji nama Yesus. Saudara, ini pewahyuan yang besar sekali yang mengubah cara berpikir Paulus. Mengubah jalan hidup Saulus. Paulus sama Saulus sama saja, saudara. Itu orang yang sama. Saulus nama yang lama, sekarang namanya Paulus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, artinya kita itu kalau mau dibangkitkan dari kematian. Orang yang mati nanti akan dibangkitkan lagi. Berjumpa dengan fisik yang dirubah. Yang mulia, saudara mesti bersekutu dengan Kristus yang sudah mati dan bangkit. Itu yang disebutkan, aku telah mati, namun aku hidup.
Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kitab Galatia, saudara. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku bersekutu bersama-sama dengan Dia. Aku telah mati, tetapi aku hidup. Bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Saudara yang percaya kepada Yesus, engkau dipersatukan dengan Yesus Kristus. Maka saudara, satu hal yang luar biasa, waktu Yesus melihat orang-orang kudus dianiaya, murid-muridnya dianiaya, Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. Karena tubuh Yesus itu kita semua, saudara. Kita adalah tubuh Kristus. Yesus bersatu dengan kita, persekutuan kita adalah dengan Yesus Kristus. Ini mengubah segala sesuatu dalam hidup Saulus. Biar hidupmu dirubah oleh Yesus. Sudahkah engkau dirubah oleh Yesus? Kalau engkau jadi murid Yesus tapi engkau belum berubah, engkau belum betul-betul mengenal Yesus. Ada satu hal yang saya kaget kadang-kadang. Orang ikut Yesus, menyembah Yesus tapi masih bisa dikuasai iblis. Masih bisa dirasuk sama setan. Apa yang menjadi penyebabnya? Sebab dia belum sungguh-sungguh bertobat. Kalau Yesus betul-betul adalah juru selamat, adalah Mesias, mari kejar Dia, ikuti Dia. Jangan cinta kepada dunia lagi, tetapi cintailah Yesus. Saya ingin mengajak kita mengejar mencari Yesus. Bersatu dengan Yesus di dalam kematiannya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Terpuji nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat dunia. Dia mati sesuai kitab suci karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kami. Dia bangkit menjadi juru selamat kami. Saudara nyanyikan lagu, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari berdiri sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara masing-masing berdoa. Berdoalah dengan hati sungguh-sungguh. Berikan hatimu kepada Tuhan. Biar hidupmu dirubah oleh Tuhan Yesus karena persekutuanmu dengan Tuhan Yesus. Saudara tidak akan bisa berubah dengan kekuatanmu sendiri. Usahamu sia-sia semuanya. Perbuatan baikmu tidak akan berhasil karena pertolongan kita adalah dari Tuhan Yesus. Roh Kudusnya yang dikirim kepada kita itu memampukan kita berbuat baik. Roh Kudus itu akan membuatkan kita perubahan-perubahan spirit sehingga saudara berbuah-buah. Buah Roh Kudus ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Berserah kepada Tuhan Yesus. Seperti bangsa Israel dipimpin dengan Taurat Tuhan. Lalu dia dipimpin dengan tiang awan, tiang api. Saudara perlu dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Serahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Bilang, aku orang berdosa Tuhan. Kalau engkau menjumpai Saulus, jumpailah saya. Robah hidup saya, pikiran saya. Yang duniawi, yang agamawi saja tetapi tidak mengenal kebenaran. Supaya mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Tidak melawan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu milik saya di dalam Yesus Kristus. Saudara, setelah Paulus melayani Tuhan sekian lama, dia selalu ingat terus peristiwa dia berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau berjumpa dengan Yesus, kau tidak akan pernah bisa lupa. Sudahkah kau berjumpa dengan Yesus? Kalau belum, saat ini kau berdoa. Bilang sama Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Aku berjumpa denganmu saat ini. Yesus ada di sini bersama dengan saudara. Undang dia masuk. Dia mengetok hati saudara dan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Aku bersama-sama dengan dia. Aku makan bersama-sama dengan dia. Yesus akan bersekutu dengan saudara. Makan bersama-sama. Sebab saudara, tanpa Yesus engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Maka sekarang undang Yesus masuk dalam hati saudara. Bilang, masuklah Yesus saat ini. Tebuslah hidupku. Berubah oleh hidupmu. Membaharui saya. Roh Kudus, saya menerima engkau. Penuhi saya sekarang ini dalam nama Yesus. Dan saya mau berdoa supaya hidupmu mengalami kemenangan. Bersekutu dengan Yesus. Mari terima kemenangan Yesus itu menjadi milik saudara dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sedang sakit. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara boleh mengarahkan hati saudara kepada Tuhan. Arahkan tanganmu juga kepada tangan saya. Demi nama Yesus, kami ikat dan patahkan semua roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh COVID. Dalam nama Yesus, roh kematian, roh nenek moyang, kami ikat semua dalam nama Yesus. Kami hancurkan dengan darah Yesus. Roh sakit paru-paru, roh kanker, kami ikat kau dalam nama Yesus. Roh GERD, kami ikat. Roh ketakutan, kami ikat dalam nama Yesus. Kami hancurkan dengan darah Yesus. Kami usir semua roh-roh itu. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalir. Jamahan tangan Tuhan di tempat tanganmu itu sekarang bekerja dalam nama Yesus. Sekarang tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Tumpangkan tanganmu di dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama Yesus menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Terima itu oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih. Sudah bersyukur sama Tuhan untuk kesembuhan yang sudah terima. Bersyukur dulu. Berdoa terima kasih. Saudara disembuhkan. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Sekarang bergerak. Coba periksa. Dengan iman periksa. Dengan iman periksa. Saudara mengalami kesembuhan. Saudara boleh bersaksi kepada teman-teman. Yesus itu hidup. Yesus itu hidup dan berkuasa. Puji nama Yesus. Saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya
kasih Yesus. Sekali lagi, puji syukur. Puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu, memberi kesehatan kepadamu, buat orang tuamu, buat anak-anakmu, buat seluruh pekerjaan dan pelayananmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin, haleluya. Kita nyanyikan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi puji Tuhan, haleluya. Selama-lamanya, haleluya, puji nama Yesus. Pengumuman saya cuma satu hal, yaitu setiap Selasa ada mujizat Yesus untukmu jam 6. Lalu setiap Sabtu mujizat Yesus untukmu melalui Zoom jam 5 sore. Selasa melalui WA dan disiarkan di Facebook dan YouTube. Sudah bisa lihat di situ melalui CHC Gading Serpong ataupun Facebooknya Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest. Lalu hari Sabtu setiap jam 5 sore itu adalah mujizat Yesus untukmu melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.